Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qanifidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kitab usul fi tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih di awal pembahasan Al-Qur'anul Karim. Sudah kita baca kemarin Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara. Di mana qara ini berapa maknanya? Dua. Yang pertama ada, yang kedua jamak. Kalau dia bermakna tala, maka maknanya isim maf'ul. Makna isim maf'ul itu matlub yang diwajib. Untuk makna yang kedua jamaah, dia maknanya isim fa'il, artinya jamid. Kenapa dikatakan jamid? Karena dia mengumpul khabar dan hukum. Baik. Al-Quran secara syariat, apa definisinya? Apa yang apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluq. Munazzal ala Rasulillah minhu bada wa ilayhi ya'ud bisawti wa huruf. Dia bilang betul ya, para ulama di kitab-kitab pakai. Tapi yang saya maksud Al-Quran fi syar' di buku apa? Kalamullah ta'ala al-munazzal ala Rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mablu'u bi suratil Fatihah al-mukhtumu bi surati An-Nas. Bila bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran yang kita miliki itu kurang. Mereka punya 10 juz, kita tidak punya. Ya, itu kekafiran mereka. Ya, jangankan 10 juz kurang, satu huruf saja mereka ingkari, itu sudah kafir. Paham ini? Kalau mereka bilang kita kurang 10 juz, mereka punya 10 juz. Na'udzubillah. Terus baca. Bismillah. Qala musannif Ibnu Utsaimin, qala musannif Syekh Ibnu Utsaimin hafizallahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qad hamallahu taala hadzal Qur'an al-'azima min takyiri wa ziyadati wa naqsi wa tabdili haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhihi faqal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun walidzalika maddat qurunul katsiratu walidzalika madatil qurunu katsiratu wa lam yahawil ahadun min aqdaihi ay yughayyira fihi أو يزيد أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلى حتى الله ستره وفدها أمره. belum. Baik, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini doa ya, doa beliau sudah wafat. Kalau yang masih hidup dibawakan dengan hafizahullah ya. Jadi kita beliau rahimahullah wa qad hamallahu ta'ala hadzal Qur'an al-'azim min at-tabyiir waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah hamal, telah menjaga, melindungi Al-Qur'an al-'azim ini dari at-tabyiir, dari perubahan, waz-ziyadah dari tambahan, wan-naqs dari pengurangan, wat-tabdil dari penggantian, diganti. Dijaga dari semua bentuknya. Ya. Haitsu takaffala azza wa jalla bihifdhihi. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanggung, ya, menjamin bihifdhihi, akan terjaganya Al-Qur'an. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kami nazzalna dzikr, kami lah yang menurunkan adzikr.
menurunkan Al-Quran. Sudah? Setelah itu Allah lanjutkan, wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Paham ini? Dan ini kekhususan Al-Quran, ya, dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwasanya orang-orang ahlul kitab itu merubah, ya kan? Paham ini? Merubah. Ya. Apa yang ada dalam kitab mereka. Adapun Al-Quran Allah jamin. Allah yang jaga langsung. Oleh karena itu, ya, subhanallah, penjagaan terhadap Al-Quran ini bukan hanya dari sisi lafaz, ya. Lafaz itu mudah sekali. Ya, paham, penghafal Quran itu mereka kurang alif, kurang waw, panjang pendeknya itu berubah, mereka tahu. Hanya dengan mendengar. Paham ini? Bisa paham, ya? Baik. Dan dijaga juga dari sisi maknanya. Ya, kita bilang tadi apa kemarin. Maksudnya makna Al-Quran ini terwarisi, ya. Makna Al-Quran ini terwarisi, bukan hanya lafaznya tapi maknanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya sampai ke zaman kita sekarang. Baik. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره. Oleh karena itu kata Syekh, ini karena Allah sudah jamin ini Allah akan jaga. Ini madatil qurunul katsirah, telah berlalu abad-abad. Qurun jamak dari qarn, abad-abad. Iya, abad itu 100 tahun, ya. Abad-abad yang banyak yang berlalu. Ya ratusan tahun, ya sampai 1000 tahun lebih. Kita sekarang di abad ke-15. Ini abad ke-15, 1446 ya. Abad ke-15 sekarang. Berarti sudah lebih 1400 tahun ya yang lalu. Paham ini? Walam yuhawil, dan tidaklah ada seorang yang berusaha dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berusaha untuk ayyaghayyira fi, untuk merubah apa yang ada dalam Al-Qur'an, atau yazid, atau menambah apa yang ada dalam Al-Qur'an, atau yanqus, atau mengurangi apa yang ada dalam Al-Qur'an, atau yubaddila, atau mengganti apa yang ada dalam Al-Qur'an, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala hataka sitrahu, Allah akan singkap tirainya. Ya, bukan asalnya sesuatu itu tertirai, tertutup. Tapi kalau singkat, kecinikan orang Makassar ini. Kelihatan, nampak. Fadhaha amrahu, dan Allah akan bongkar perkara. Paham ini? Allah akan nampakkan. Dan betul seperti yang Syekh katakan. Paham ini? Coba lihat, ya, kalau lafaz ya mudah sekali. Ya, cuma makna saja. Ada orang di ujung sana, di ujung bumi sana bilang tentang makna Al-Quran seperti ini. Paham ini? Kecuali nanti akan ada yang menjelaskan bahwasanya itu makna batin. Paham ini? Maknanya Al-Quran begini, maknanya Al-Quran begini. Ya, apalagi yang banyak itu cocok logi. Ya, paham ini? Nomor ayat, nomor surah, ya, urutan surah dengan kejadian-kejadian yang terjadi, kasih cocok saja. Apa dalilnya, apa dasarnya? Paham ini? Baik. Saya pahami ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Terus lanjut. Bismillah. Wa qad wasafa Allah Ta'ala bi awsafin katsiratin tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi wa annahu hakama ala hakimun ala ma qabalahu min al-kutubi. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal madani wal qur'anal 'azim wal Qur'anil Majid. Wa qala Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab Terus وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
innahu laqur'anun karim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Allah ta'ala law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijasan ila rijasim fa wa matu wa hum kafirun. Wa uhiya itu dalam Quran terusnya ayat yang lainnya wa qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagha. Ya, wa qala ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiran. Wa qala Allah ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil mu'minin lil muslimin. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Saya perhatikan di ayat-ayat tentang sifat Al-Quran. Tasyrik. Waqad wasafa Allah Ta'ala waqad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang banyak. Tadullu ala 'azamatihi wa barakatihi wa ta'thirihi wa syumulihi. Yang mana ini semua menunjukkan akan keagungan Al-Quran, berkah, ya, kebaikan Al-Quran wa ta'thirihi, pengaruh Al-Quran wa syumulihi, dan cakupan Al-Quran, ya, luasnya makna dan kandungannya. Wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub. Dan dia adalah hakim, menentu atas apa yang sebelumnya dari kitab-kitab. Maksudnya hakim ini muhaimin. Ini maksudnya menghapus, ya, apa telah berlalu dari kitab-kitab, ya, hukum-hukum sebelumnya. Intinya apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang berlaku. Misalnya dahulu ada syariat seperti ini, misalnya datang Al-Quran mengatakan sekarang syariatnya begini, maka yang lalu tidak berlaku lagi. Paham ini? Baik. Karena juga dari sisi urutan waktu Al-Quran yang terakhir dia yang nasikh, yang lainnya mansuh. Oleh karena itu tidak perlu jamaah sekalian, ya, tidak perlu kita lihat ya Injil, ya Zabur, Taurat, anggaplah itu masih asli, anggaplah. Tidak perlu. Paham ini? Itu kita sudah terdahulu. Kewajiban kita hanyalah beriman, bukan pergi baca-baca, belajar dan seterusnya. Al-Quran saja tidak bila busna baca, ya. Al-Quran saja tidak tambah-tambah 30 juz. Pergi baca Injil, pergi baca Taurat. Apa Al-Quran kerjaan? Paham ini? Ya, itu pun baca belum benar bacanya, belum benar tajwidnya, belum lagi maknanya, belum banyak belumnya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau ada Muslim yang kerjanya sibuk dengan kitab-kitab terdahulu dan seterusnya, itu salah, itu keliru. Kitab yang turun kepada kita dalam Quran, ya, jelas berkahnya, kebaikannya, pahalanya dan seterusnya, jelas. Ya, kalau terlalaikan dia dari situ, hati-hati. Ya, paham ini? Hati-hati. Baik. Ayat yang pertama yang boleh sebutkan pada Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Ini tentang sifat surah Al-Fatihah, ya. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah berikan kepadamu ya Muhammad sab'an minal mathani, 7 dari yang berulang, itu surah Al-Fatihah wal Qur'anal 'azim. Ini juga nama dari surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian Allah bersumpah wal Qur'anil Majid. Baik. Ini sifat yang setelahnya. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Ya, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ya, kitab satu kami turun semua dalil tentang turunnya Al-Quran itu ada padanya isbat uluwillah. Ya, jangan lupa itu mubarakun. Al-Quran itu penuh dengan berkah, dengan kebaikan. Paham ini? Penuh dengan kebaikan. Kita baca, ya, pahala, kebaikan, apalagi kita pahami, apalagi kita amalkan, ya. Paham ini? Ini semua akan mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan baru ayatnya agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya wal yatadzakkara ulul albab. Kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ya, kita suruh fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ini sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, diturunkannya Al-Quran. Paham ini? Itu luar biasa. Sebab, ya, datangnya rahmat kepada seorang hamba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqur'anun karim." Sebenarnya Al-Quran ini adalah Quranul Karim, bacaan Quran yang sangat karim. Dan ini silahkan kalian bisa dalami yang masing-masing ayat ini di tempatnya di dalam tafsir, ya, dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ini luar biasa. Nanti akan ada di kitab Al-Fawaid Al-Ihsan disebutkan ayat ini luasnya. Paham ini? Kandungan Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu memberi hidayah kepada yang paling lurus, sesuatu yang paling lurus, paling bagusnya, paling hebatnya dalam seluruh perkara. Paham ini? Ini Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ini dari sisi ta'sir, dari sisi pengaruhnya Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka kamu akan melihat dia akan khusyuk, tunduk, mutasaddian, hancur, berkeping-keping min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana." Perhatikan situ, wa idza ma unzilat. Itu saya kasih faedahnya, ya. Dari apa? Dari para ulama, wa idza ma ba'da idza fa'ilah. Ma yang terletak setelah idza adalah zaidah. Zaidah. Yang sepaham ini. Jadi ma itu antum jangan terjemahkan apa, apakah, apapun, ya tidak, jangan. Anggap dia tidak ada, supaya antum paham maknanya, ya. Jadi ma ketika dia terletak setelah idza, maka dia zaidah, tambahan. Dan kalau dalam Al-Quran kita katakan dia silatun mudhafif, ya, maknanya dia penguat, ya. Paham ini? Ini ada dalam beberapa tempat, wa idza ma yang terletak setelah idza adalah zaidah. Paham ini? Jadi artinya jika diturunkan sebuah surah, ya, unzilat surah, wa idza ma unzilat surah, jadi maknanya wa idza unzilat surah, jika diturunkan sebuah surah, faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imanan, maka di antara mereka ada yang berucap, siapa di antara kalian yang ayat ini atau surah ini menambah keimanan dirinya. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana. Adapun orang-orang beriman, maka surah tersebut menambah mereka keimanan. Wa hum yastabshirun, dalam keadaan mereka bergembira, senang. Paham ini? Itu sifat seorang mukmin. Paham ini? Ketika dia belajar Al-Quran, dia senang. Paham ini? Apalagi dia memahami Al-Quran, dia tambah bahagia. Apalagi dia bisa mengamalkan Al-Quran, lebih bahagia lagi. Jadi jangan jadikan ini beban, ya. Seperti apa orang-orang munafikin, wala yadhkurunallaha illa qalila, ya. Paham ini? Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sedikit sekali. Paham ini? Berat. Paham ini? Di apa?
seperti yang disebutkan di lanjutan ayat, wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, maka surah yang turun tersebut fazadathum rijsan ila rijsihim, surah tersebut menambah untuk mereka kotoran, ya, kepada kotoran yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak menambah kebaikan. Ya, kapan ketika ada penyakit? Paham ini? Dia tidak semua ya dapat kebaikan, bertambah kebaikannya, belum tentu. Memang orangnya sudah sakit, penyakit dalam hatinya, dari kemunafikan dan lainnya, Al-Quran menjadi musibah. Paham ini? Nah, disebutkan juga dalam riwayat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini yang suatu kaum. Ya. Itu ketika mereka baca, dipahami, amalkan, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, membimbing dia ke jalan yang lurus. Itu pasti Al-Quran, mau tidak biar tidak suka ya, biar tidak mau pasti Allah angkat, pasti mulia. Ya, coba antum di antara antum saja, tidak usah di luar masjid ini, antum di antara satu lenti satu angkatan. Ketika ada di antara antum dia perhatian terhadap Al-Quran, bacaannya, tajwidnya, kemudian dia pahami maknanya, bahkan dia amalkan, pasti unggul dia dibanding teman-teman, pasti. Tidak boleh tidak, pasti unggul, pasti dia lebih. Paham ini? Allah akan angkat dia, mau tidak mau. Walaupun dia terus tawadhu, ya lillahi ta'ala, pasti Allah akan muliakan. Ya, ini di sini saja. Kami yang baru, ini saja kalian saja sesama kalian. Ketika di antara kalian ada yang perhatian dalam Al-Quran, ya, yang pelajari, itu akan berkah hidup, berkah waktunya. Allah akan angkat dirinya. Tapi kata Nabi SAW, wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yadh'u. Allah akan merendahkan bihi dengan sebab Al-Quran itu pula sama, Al-Qurannya sama. Tapi satu diangkat, satu direndah, dan akhirin orang-orang yang lain. Ya itu nampak seperti di sini. Ya, bukan menambah keimanan, tapi fazadathum rijsan ila rijsihim. Bisa pahami? Bahkan endingnya, akhir hidupnya, wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati wa hum kafirun, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal turun Al-Quran, pahami? Tapi apa yang jadi? Mati dalam keadaan kafir. Ya. Munafik, nifaq akbar, akhir pada Allah Subhanahu wa taala, mati di atasnya. Na'udzubillah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku beri peringatan kepada kalian dengannya, wa man balagh, dan kepada siapa yang Al-Qur'an sampai padanya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Baik. Maka janganlah engkau mentaati orang-orang kafir, wa jahidhum bihi jihadan kabira. Ini Al-Furqan surah Makkiyah. Perintah jihad di sini jangan pernah dipahami bahwasanya ini jihad dengan as-silah. Ya, jihad dengan senjata, bukan. Ya, karena di periode Makkah selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu tidak ada jihad dengan senjata. Paham ini? Jihad di sini jihad dengan ilmu. Coba lihat ayatnya, wajahidhum bihi. Apa di situ? Bihi ay bil Quran. Jihad di mereka. Ya, perangi mereka dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Jihad dengan ilmu wal bayan. Ya, dengan ilmu, dengan penjelasan hujjah, bahwa itu keadaan lebih mengerikan daripada kilatan pedang. Coba lihat itu orang kadang itu terhantam itu, padahal nggak dia apa-apa itu, cuma dikasih ayat, ayatnya begini, hadis begini, dalilnya begini, dia itu pengaruh itu, ya, itu jihad juga. Paham ini jihad dengan ilmu, ya. Bahkan sini dikatakan dengan jihad dan kabirah. Paham ini? Karena itu tidak ada Nabi SAW itu jihad dengan senjata, kumpul massa, tidak ada. Yang beliau lakukan adalah jihad dengan ilmu. Ya, terus menjelaskan ya tauhid, baca ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, kepada manusia. Baik. Kemudian
Kata Syekh, wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini dari sisi syumul. Ya, mirip dengan yang tadi syumul, ya, cakupan Al-Qur'an ini luas sekali. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Paham ini? Wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kami turunkan kepada engkau Alkitab tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ya, pernah ada kisah ya, saya ringkaskan dan ada seorang di warung makan dengan seorang alim seperti atau seorang orang yang paham agama. Dia menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu tidak dari kulli syai'. Ya, penjelas ya atas segala sesuatu. Nah, ini mereka di warung makan. Sekarang datangkan dalil ya, bahwasanya Al-Quran ini menjelaskan tentang apa yang ada ya dari makanan ini, bagaimana cara membuat. Maka si alim ini atau si orang ini yang paham, dia panggil kokinya, panggil tukang masak, suruh jelaskan bagaimana cara bikin. Oke, dijelaskan. Dia bilang orang yang tadi, kenapa kamu panggil? Karena katanya ini, saya panggil ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Ya, saya tidak tahu cara bikinnya, tapi Al-Quran suruh kita. Siapa yang mengerti? Tanya. Oh begitu. Bisa paham ya? Nah, itu kisah yang disebutkan oleh sebagian guru kita. Paham ini? Ada juga sebagian pernah kita baca di catatan kaki seperti itu. Paham ya? Sampai seperti itu. Ya kan tanya tuh kepada ahlinya atau kepada orangnya yang mumpuni di sini. Kalau kita tidak tahu, apalagi dalam urusan agama, itu bisa bayangkan hancurnya ya urusan seorang kalau dia bertanya kepada orang yang tidak ahli. Amin. Dia tanya tentang perkara agama, tanya kepada ahli kedokteran, ahli, dia tak nyambung. Paham ini? Nah, sekarang itu ya orang kadang dilarang, kamu jangan bicara ke dokter, kamu bukan dokter, kamu jangan bicara tentang teknik, kamu bukan ahli teknik, seterusnya. Ya itu di bidang-bidang mereka ngomong, tapi giliran agama, na'udzubillah, semua ngomong. Ya, walaupun tidak pernah belajar agama ya karena retorika yang mereka punya, mereka ngomong semua. Padahal mereka tidak pernah belajar agama, bahkan tidak tahu agama. Na'udzubillah, yang ada kesesatan. Ya menghancurkan ya manusia. Baik. Kemudian ya ini sifat yang pertama, tibyana likulli syai' wa hudan, dan Al-Qur'an adalah petunjuk. Bahkan di ayat 4 disebutkan hudan lil muttaqin di awal surah Al-Baqarah, di pertengahan disebutkan hudan linnas. Ya, paham ini? Dia dari sisi dia sebagai hidayah untuk semua manusia. Tapi siapa yang bisa mengambil manfaat dari hidayah tersebut? Hanyalah orang-orang yang bertakwa, dan semakin hebat ketakwaannya dia kepada Allah, maka semakin besar hidayah yang bisa diambil dari Al-Quran. Berbanding lurus. Ya. Oleh karena itu lihat, kalau antum lagi imannya lagi kuat, lagi naik ya, ketakwaannya lagi bagus, itu masya Allah. Antum baca ayat, ya dengar ayat itu, belajar agama itu karena pengaruhnya. Kalau keimanannya lagi rendah, ya ketakwaannya lagi kurang, ya itu kurang juga kita dalam memanfaatkan, memaksimalkan hidayah dari Al-Quran. Bisa paham ya? Baik. Yang ketiga sifatnya warahmah. Al-Quran adalah rahmat. Ya, bahkan tadi saya sebutkan la'allakum turhamun. Fattabi'uhu wattaqu. Ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya rahmat. Wa busyra, dan kabar gembira. Paham ini? Antum lihat coba lihat. Ini kalau mau cerita masa depan, jamaah, mau cerita masa depan, lihat Al-Quran. Kalau antum beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, apa masa depannya antum? Apa masa depannya antum? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jamin? Direktur? Pak Presiden? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sekarang CPNS, kerja perusahaan, pergi di Jepang, pergi Cina, itu dunia. Ya, selama tidak ada yang melanggar syariat, silakan saja. Hukum asalnya mubah.
Jadi kalau kita cerita masa depan yang hakiki, ya, ini yang dengannya kita bergembira, ya, walaupun mungkin kita ya putus sekolah, ya, ijazah pakai C dan seterusnya, tidak ada masalah. Ini kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid, teguh di atas sunnah Nabi, kita wafat di atasnya, maka ya tunggulah busyra yang kita baca selama ini. Ini apa yang kita baca dalam Al-Quran itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah la yukhlifu al-mi'ad. Ini dari surga, bidadarinya, makanannya, buah-buahannya, komplit. Ini tidak ada susah dalam surga. Itu masa depan yang hakiki. Dan itu jelas, masa depan itu jelas akan diraih untuk orang-orang yang disebutkan sifat dalam Al-Quran, ya, tauhid, takwa dan seterusnya. Ini itu kabar gembira. Ya, jadi kalau ada orang baca Al-Quran tidak bergembira, nah ini susah, itu berarti kurang keimanannya. Gembira kan minimal dia, orang susah hidupnya, dia orang susah, orang miskin apa. Tapi kalau dibaca Al-Quran, saya beriman, Masya Allah, saya wafat di atas keimanan, di atas amalan soleh, luar biasa, ya. Ya tunggu saya betul, saya jomblo, mati jomblo, tapi ada bidadariku, ada istriku, ya, bidadari, ya, paham dan seterusnya. Bisa paham ya? Dan bukan satu istrinya, ya. Paham ini? Dia tidak repot-repot dia. Ini kabar gembira. Kemudian kata Syekh, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Nah, ini sifat Al-Quran itu membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab-kitab. Paham ini? Itu tidak akan ada kontradiksi. Bahkan penyebutan akan diutusnya Nabi SAW itu sudah ada, ya, dari dulu. Coba lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tahu tidak bilang Nabi Muhammad akan terutus? Tahu tidak? Tahu. Sampai Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu terkuku satu kali. Khadijah, ya, radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita Khadijah radhiyallahu anha, itu Waraqah bin Naufal di awal kisah awal turunnya wahyu kepada Nabi SAW, nanti mungkin kita akan lewati. Itu dia tahu betul bahwasanya itu adalah namus. Ketika Nabi cerita, ya, apa yang boleh dapati di Gua Hira, langsung di satu kali dia bilang, ini Waraqah bin Naufal ketika itu sudah tua, buta lagi, sudah tidak melihat. Tapi dia langsung bisa dengan ilmu yang dimiliki dari kitab sebelumnya, dia bilang itu namus. Amin. Yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, berarti apa? Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Turun Jibril kepada namus itu Jibril, ya, namus itu Jibril. Bisa paham ya? Begitu pula Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sebelumnya ulama Yahudi. Ya, dia tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, tahu lengkap rinci. Nah, dia pergi tes, dia cocokkan apa yang dia ilmu dari Alkitab, dari Taurat dengan apa yang ada pada diri Nabi, persis. Datang juga belum lagi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebelumnya Majusi, kemudian ke Nasara, ajaran Nasrani. Ya, yang masih murni. Panjang perjalanannya, kisahnya luar biasa. Subhanallah. Ini inspirasi bagi kita bagaimana keistiqomahan bertahan di atas ujian dan cobaan, di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas manhaj yang lurus. Sampai dia harus jadi budak dari Persia ke kota Madinah karena dia mau ketemu dengan Nabi SAW. Yang dia miliki apa? Ilmu dari Injil. Ketemu Nabi, dia cocokkan, subhanallah, bertemu. Amin, beriman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada, ya. Amin. Jadi Al-Quran membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Alkitab wa muhaiminan alaihi. Hanya kita bilang tadi, ya, semua yang ada dalam kitab sebelumnya itu terhapus hukumnya. Yang berlaku adalah Al-Quran. Makanya tidak ada butuh kita, ya, kita baca kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Nabi SAW pernah menegur keras Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pernah Nabi melihat Umar memegang lembaran-lembaran Taurat di suatu hari. Nah, pegang-pegang saja, pegang-pegang. Nah, apalagi membaca, sibuk di situ, Al-Quran tidak pernah dibaca. Ya, tidak boleh seperti itu, ya. Baik. Fahkum bainahum bima anzalallah. Baik. Ini beberapa ayat yang berdasarkan tentang sifat-sifat Al-Quran, dan banyak lagi tentunya, ya, banyak lagi. Ada juga kaitannya dengan surah tertentu, ayat tertentu seperti ayat kursi,
Ya surah tertentu seperti surah Al-Fatihah, ya 3 dan yang lainnya ini butuh majelis yang sangat panjang. Ya, ini keutamaan Al-Quran. Ya, keutamaan Al-Quran. Baik, lanjut. Wal Qur'anul Karim masdarun syariatil islamiyyah alladhi bu'itha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kaffatin nas. Qala Allah ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abadihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Lillahi alladhi lahu ma Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirin min 'adzabin syadid. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal Qur'anul Karim masdarul syariatil islamiyyah. Al-Quranul Karim adalah masdar, sumber pokok dari syariat Islam. Masdar allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila kafatin nas, yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kafatin nas, kepada seluruh manusia. Ini antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap nabi diutus kepada umatnya secara khusus. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh manusia dari zaman beliau. Ya, dari zaman beliau sampai hari kiamat. Itu maksudnya kepada seluruh manusia. Paham ya? Baik. Qala Allah Ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Tabarak, maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nazzala al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini nama dari nama-nama Al-Quran, ya. Al-Furqan pembeda, membedakan antara ahad dan yang batil, tauhid, kesyirikan, mana yang disyariatkan, mana yang tidak, ya, mana ilmu, mana kejahilan, mana cahaya, mana kegelapan. Al-Furqan. Paham ya? Baik. Mana sunnah, mana bid'ah, ya, kewajiban kita ittiba kepada Nabi. Baik. Ini Al-Quran. Liyakuna lil 'alamin nadhira. Nabi SAW menjadi nadhiran, pemberi peringatan untuk al-alamin, seluruh ya alam semesta ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar kamu mengeluarkan manusia. Ini manusia seluruhnya. Paham ini? Minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Itu dengan biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Dengan izin Rabb mereka kepada jalannya Allah Al-Aziz Al-Hamid. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu Allah di kasrah, ya. Itu perhatikan surah Ibrahim ayat 2. Ya, Allahi, ya, sebagai ataf bayan. Baik. Bisa kita bilang dia sebagai badan lainnya karena dia lebih ma'rifah dibanding Al-Aziz dan Al-Hamid. Karena Allahi a'raful ma'arif 'ala al-itlaq. Ya, ini dari rutbah ta'rif itu kaitannya dengan yang seperti ini. Ya, jangan sampai tabi, matbu' dan seterusnya ini tidak seimbang dari sisi ma'rifahnya. Baik. Allah yang hanya miliknya lah seluruh yang di langit-langit dan di bumi. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Baik, lanjut. Wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aidan kama qarahu Qur'an. Qala Allah Ta'ala man yuti'illaha wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa man yasillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aidan kama qarrarahu al-Qur'an. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, perbuatannya, seterusnya, ini juga masdaru tasyri'in aidan, adalah sumber pokok pengambilan syariat juga, ya, sumber hukum. Paham ini? Syariat juga. Kama qarrarahu al-Qur'an, sebagaimana ini ditakrir, ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ya. Ini juga bertahan bagi siapa ini? Bertahan kepada Qur'aniyun ahsan. Masyaallah. Qur'aniyun. Ini kelompok banyak ya Mas sekalian, Qur'aniyun. Kenapa dikatakan mereka Qur'aniyun? Karena mereka itu hanya mau mengambil Al-Qur'an, tidak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mereka ini para pendusta, keras kakap. Karena seandainya mereka jujur mengatakan mereka mau mengambil Al-Quran, penetapan akan wajibnya kita ittiba kepada Nabi SAW itu ada dalam Al-Quran. Repot-repot. Kenapa merepot-repot? Kalau kamu bilang kamu beriman kepada Al-Quran, menerima Al-Quran, mengambil Al-Quran, maka itu akan mengharuskan kamu mengambil sunnah Nabi SAW. Ini ayat-ayat yang akan kita baca semuanya Al-Quran. Ya, jadi mereka dikenal dengan Quraniyun atau ikarus sunnah. Ini orang, ya, manusia-manusia ini ada di negeri kita. Paham ini? Semoga kita ketemu dengan mereka ya. Ini ada Quraniyun, itu ada dengan label yang lainnya tentunya. Paham ini? Ikarus sunnah. Jadi mereka tidak mau mengambil hadis. Katanya Al-Quran saja. Kalau begitu kita bilang, kalau begitu bagaimana kau sholat? Ya, bagaimana kau sholat? Kenapa kau bilang subuh 2 rakaat? Ada dalam Al-Quran subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada itu dalam Al-Quran? Tidak, tidak ada. Ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam apa sunnah Nabi SAW. Ini mereka pendusta. Ya, paham ini dusta dalam klaim mereka, ucapan mereka, bahwasanya mereka berpegang dengan Al-Quran. Baik, ini sunnah Nabi SAW adalah masdar, ya. Ya, bukan sekadar sunnah, tapi dia adalah masdar, ya, sumber pokok pengambilan syariat, juga sama dengan Al-Quran. Kama qarrarahu Al-Quran, kama qarrarahu Al-Quran, sebagaimana ini ditakrir oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dia mau taat kepada Nabi kalau dia tidak mengambil sunnah? Sunnahnya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Ya, tidak akan mungkin terwujud. Nah, dan ketika kita taat kepada Nabi, itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak mau taat kepada Nabi, sama saja kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena datang banyak perintah. Paham ini? Datang banyak perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Bukan hanya Allah, tapi juga Rasulnya. Karena itu utusan Allah. Paham ini? Dan hakikat ketaatan kita kepada Allah itu kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kemudian, ya, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan ulil amri minkum. Ulil amri dua, al-ulama wal umara. Paham ini? Ini akidah kita. Kenapa kau taat pemerintah? Kenapa kau taat ulama? Ya, paham ini? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tapi itu tercantum, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Baik. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling, maka kami telah mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga, ya, urusan mereka. Ingat ya mas sekalian, kita hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Paham ini? Bisa paham ya? Mereka terima tidak terima, mau beri tidak beri, mau terima tidak terima, urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah sampaikan. Paham ini? Baik. Kemudian
ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Coba lihat Quran Yun. Apakah dikatakan dia taat kepada Allah? Tidak. Dia bermaksiat kepada Allah, bahkan dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus. Kenapa? Allah suruh dia taat kepada Rasul, dia tidak mau kan? Berarti sudah tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Sekaligus dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak mau terima sunnahnya Nabi. Ya tak? Amin. Kan dia bilang terima Al-Quran. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka dalam ayat taati Allah, taati Rasul. Ya, amin. Wajibnya taat kepada Rasulullah. Dia sudah tidak taat kepada Allah, berarti maksiat kepada Allah. Plus dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak ada hadis yang mau diterima. Tidak ada hadis sunnah yang mau diambil. Apa itu? Maksiat itu. Amin. Karena akan banyak perintah-perintah Nabi yang suruh dia tidak mau terima. Dia tolak. Nauzubillah. Ini mengerikan ya. Ya. Ini pemikiran kekafiran ya. Ya. Paham ini? Baik, mengerikan. Dan menolak ya. Ya banyak dari ayat nanti kalau dia tetapkan seperti itu. Sungguh telah sesat dan kesesatannya nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang paling dekat dengan kita biasanya sudah dihafal juz 28, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian dengannya maka ambillah. Atau apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambillah. Wa ma atakumur rasul. Ya, karena kalau ata itu berarti ata yukti, memberi. Kalau ata yati datang, ya. Kalau panjang hamzahnya maka ata yukti. Yukti malahu yatazakka, ya yukti, memberi. Paham ini? Kalau ata yati jaa yaji. Paham ya? Apa yang Rasul berikan kepada kalian maka ambil. Paham ini? Nah, Rasul ajarkan, sampaikan, sabdakan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhenti. Dan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa ya menerima sunnah Nabi SAW. Pelajari, terima, amalkan, perintahnya laksanakan, larangannya tinggalkan. Baik. Terakhir kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala ini juga sangat bagus dijadikan dalil. Ini namanya kata para ulama ayatul mihnah. Ayatul mihnah ini artinya ayat ujian. Paham ini? Ya, mihnah, imtihan, mihnah. Ujian jujurnya ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah. Ya, pada orang-orang sufi ya. Paham ini? Ya, memang mereka mendasari ibadah mereka dengan mahabbah saja. Mereka itu tidak mau roja, tidak mau khauf, mahabbah saja. Ya, paham ini? Berbeda orang-orang Khawarij, Syu'aibiyah, ini mereka bangun di atas khauf saja. Kemudian orang-orang Jabriyah di atas harapan saja. Datang mereka ini orang-orang Sufi di atas mahabbah saja. Itu mereka bilang kita musyrik. Musyrik kenapa? Kau mengharap surga, takut neraka, musyrik kalau katanya. Ya itu kata mereka ya, paham ini? Paham ya? Kata mereka. Nah, sudah. Kamu cinta kepada Allah? Oh iya, saya cinta kepada Allah. Nah, kalau begitu bacakan ini ayat. Kalau mereka sudah bilang cinta, tanya aja, tanya. Kamu cinta kepada Allah? Cinta Allah? Ya. Paham ini? Iya. Maka uji dia dengan ini. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Itu Nabi kan disuruh sampaikan, ikuti aku, maksudnya ikuti aku situ nih ya mutakallim ana kembali kepada Nabi SAW. Ya, cinta kepada Allah tapi ibadahnya menyelisih Nabi SAW. Ya, banyak bid'ahnya, banyak khurafatnya. Mana itu cintamu kepada Allah? Ya, ini ujian ya. Ayatul mihnah. Ya, fattabi'uni. Ikuti saja, itu saja syarat. Ikuti Nabi SAW. Membuktikan benarnya cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dibalas dengan dua. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Paham ini? Apa i'rabnya yuhibbu? Saya belum tahu.
Ya, ahsantum. Dia majazum sebagai jawaban tolak. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Yang paling kalian hafal itu tentang doa. Apa ayatnya? Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'u talab. Astajib lakum. Kenapa astajib lakum majazum? Tidak ada penjazam. Karena penjazamnya bukan pakai alat, tapi pakai tolak. Tolaknya amar. Bisa paham ini? Ya, termasuk ini. Paham ya? Fattabi'uni tolak yuhibbukumullah. Ya, jawaban. Kalau kau ikuti Nabi, maka satu yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kamu. Dan kalau Allah cinta kepada seorang hamba, siapa yang berani macam-macam sama dia? Paham ini? Diganggu Allah akan bela seterusnya. Ini kalau Allah sudah cinta kepada hamba. Dan itu yang jadi tujuan utama kita. Bagaimana Allah cinta kepada kita. Amin. Jadi semua yang Allah cintai, ridhoi, kita laksanakan, kita wujudkan. Itu saja. Baik. Yang kedua, balasannya dari ittiba wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kita dulu, insyaallah besok kita masuk pembahasan yang pertama itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, ya. Ini dari sisi waktunya, ya, tempatnya, apa yang turun pertama kali. Paham ini? Ini akan dijelaskan nanti di penjelasan besok, insyaallah. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.